Kemudian kita buka pakai Visual Code. Itu adalah code-nya. Kita lihat di sini ada README. Jadi getting started. This instruction will get you copy a project in local machine. Kemudian tahap pertama adalah kita bikin di situ I am user dengan full access. Kemudian yang kedua adalah download Terraform. Jadi nanti bisa teman-teman download Terraform dan install. Jadi install Terraform. Saya share di chat. Saya share di chat. Nanti silahkan diinstal. Sebentar, mana chat saya? Siapa nih? Mana chat Siapa saya? nih? Ini. Dan untuk mediumnya adalah ini. Enggak mau ke sekolah. Nggak lupa. Ini biar nggak ngawang, teman-teman nggak ngawang-ngawang. Kita ngomongin teori IASI, tapi how it's spoken. Saya kasih biar nggak ngawang-ngawang nih. Nah, Ke sekolah. jadi Oh, di mana teman-teman bisa tahu ya, di mana mencarinya. Oke, kita go through the code-nya tadi. Mana tadi ya? Code-nya adalah ini. Ya. Download Terraform sudah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya pakai terminal yang di sini aja. Saya bisa akses AWS S3LS, artinya saya bisa akses S3 apa? AWS account. Kemudian sudah makan. saya juga bisa running Terraform code-nya. Jalan Terraform version. Karena saya sudah biasa pakai, artinya sudah saya install sebelumnya. Saya pakai Terraform 1.5. Kemudian please check medium. Ya udah cek yang medium tadi. Harusnya sih simple, dia cuma cukup menjalankan command Terraform init dan Terraform deploy. Jadi ini adalah subnetnya, variabel, ini variabel. Nggak ada default value aja ya. Tuh lihat. Terraform plan, Terraform init, Terraform plan, Terraform init, kemudian Terraform deploy. Apply, sorry, bukan deploy. Jadi, jadi kalau kita bareng-bareng kita ubah code-nya tadi. Jadi ini adalah main application ya, tempat kenapa ada share file-nya ya? Nggak perlu, ini harusnya nggak perlu sih. Saya buang aja. Variabelnya di sini. Region. Ini harusnya nggak perlu nih. Harusnya nggak perlu. Ini banyak yang nggak perlunya nih. Oke, anyway. Ini banyak variabel yang harus di-set. Kayaknya kebanyakan kalau kita set satu-satu. Ya, kita set satu-satu bisa aja kita set. Kita set contoh ya. Kita ikutin main dia. Cara main dia. Waalaikumsalam. Variabel. Hmm. Aku lah kayak besar mah dan tuh pelanggan itu punya tuh Oke. cepet telepon Kita itu. coba ya. Kita coba. Kita Ah, ganti itu variabel-variabel kayak ini. kebal Misalnya, itu. Gak sama itu ya sekarang kita bisa. isi subnet inilah. Katakan Ah, subnet ID. itu ketinggalan lah. Game punya itu tinggal juta mau seni. Cuma itu kok pegang sama lihat juga. ADS security group. Cái nhà nó report tinggal pada kebal để con Variabel rồi. AZ. Yes, is Ừ. one. Iya, iya. Bangun aja chị ngồi từ cái Jangan nhà yang phụ empty nhà relate, gà saya rồi là pilih misalnya. numpuk là thì cái Instant ăn con type-nya yang chị cái kecil. nào bao nhiêu con là đi vào. Rồi. Rồi. Thì Kemudian em đang key ừ. name, volume Đây size, là được rồi. server name, Rồi. pass, IAC. Ini saya ambil 30 aja kegedean. Key name, saya ambil yang sudah ada. Jadi kalau saya pakai yang ada di
Sini yang ada di AOS, sorry, ini ada di ini user saya kan. Ini pakai misalnya VPC. VPC juga bisa dibuat di Terraform, cuma ini untuk simplify aja. Saya pakai VPC ID default katakan. Nah, VPC-nya nggak ada ya. Justru VPC-nya nggak ada. Never mind. Ini saya tutup dulu. Saya buka lagi. Ini VPC-nya, kemudian ini ada subnet-nya. Mana subnet-nya? Subnet. Kita ambil aja ini, default. Subnet. Ada lagi nih. Bentar. Kita ganti subnetnya adalah ini. Yang udah jadi. Kemudian security group. Kita cari security group di sini. Kita cari aja yang udah jadi. Security group. Misalnya is itu kita pakai yang security group yang udah ada aja. Security group ID satu aja. Kalau usah dua. Kemudian apa lagi? AMI ID kita pakai jangan yang ini. Kita pakai yang isi itu. Coba ya. Kita lihat possibility-nya apa aja. Tattoo micro. Oke, fine. Tattoo micro instant type. AMI ID. Listnya nggak ada ya. Atau kalau nggak kita lihat dari sini aja. Dari sini, kalau kita launch, di sini kita bisa lihat AMI ID-nya nih. AMI ID. Nih, AMI ID. Oke, kita ganti ke USIS ya. Kita pakai USIS. Sama nggak AMI ID-nya? Harusnya sih. Intinya kita pengen bikin AMI ID-nya yang available. AMI ID. Ini. Data makro, SQ, subnet, key name. Kita ambil misalnya sudah ada cube demo atau baru. Demo. Regionnya, kita ambil regionnya USIS. USIS. Ini harusnya nggak semua di set, cuma kan contohnya kita ikutin contoh dia, jadinya ya. Kemudian location kredensial ya. Kita biarin di sini kredensialnya, kita copy aja. Jadi kredensial saya ada di sini. Joko. Kita ikutin aja.
ini. Profile name default. Kita buang aja coba ya. Eh, default. Kita masuk ke credential, credential, PI credential, default. Kita ambil default ya default. Dah ya, harusnya udah semua ya. Sekarang kita coba jalanin. Nama komannya Terraform plan. Ada error di line variable start line 35. 35 itu ini. List. Ini kenapa ini list ini? Coba kita lihat. Di sini. Oh, oke. Kita lihat variabel ya, kita ngomong variabel. Instant type, list. Type-nya list. Kemudian ada dua. Oke. Harusnya nggak masalah sih. Kalau enggak ya PS is list SK default list. Sebenarnya bisa aja kita hardcode sih. Anyway, kita coba aja. Seperti itu kita tambahin satu lagi. Supaya sama kita tambahin satu lagi security groupnya. Tadi mana security group? Mati deh. Security group, security group, security group. Ini security group kan? Tuh kan? Hmm, Oke. Kita bikin ini nih. Contoh kita pakai inilah. Dua. Oh, security groupnya hanya di, oh benar ada kan? Ada di semua region kan? Fine. Good. Coba ya. Remove the quote list. Remove the quote list. Ini kali ya harusnya. Oke. Terraform init katanya. Kita kasih Terraform init. Dia akan ngedownload semua dependensinya. Dia akan bikin folder di sini baru. Namanya Terraform.terraform. Kita lihat. Kita tunggu. Nah, ini udah Terraform habis initialize. Kalau teman-teman lihat di sini ada folder Terraform. Intinya dia nge-compile. Kemudian kita cek Terraform plan. Set credential. Ada error di main TF8. Main TF8. Enggak salah di sini kali. Kita cek coba ya. Tags are not expected here. Di main TF line 29. Ini kita buang aja lah tagnya. Nggak penting juga. Is list of dynamic element no string required. Oke, kita lihat security group. Var. Oke, di sini apa variabelnya? Udah betul kan? Divisi. Kita search aja internet di internetnya.
Error kayak gini apa isunya? Oke, oke. Ya ada list. Kalau gitu saya coba nggak usah pakai pakai security group. Kita harus pakai security group sih. Kita coba satu dulu ya, nggak usah pakai ini. Kita buang aja nih. Ah, ini nih. Kita hardcode ya. Tim appropriate value kayaknya masalahnya di variabel ini deh. Dia nggak bisa baca string. Kita hardcode aja semuanya, jadinya akan kayak gini. Atau kalau enggak, ya kita coba dulu ya. Harusnya sih nggak perlu ini sih, karena masih perlu ya. Oke, kita lihat di sini. Dia akan membuat instance apa aja. Saya clear dulu. Ini saya hardcode jadinya, nggak pakai variabel lagi. Best practice-nya sebenarnya pakai variabel. Jadi supaya nanti perubahan-perubahan cukup di code yang variabel ini, yang berubah-ubah. Tapi for the sake of testing, untuk speed up lives kita, sekarang kalau teman-teman lihat di US, sorry, di sini, di Virginia ini isi itu nggak, kok jadi kecil lagi. Isi itu, ada running 3. What the hell? Kalian semua pakai K8S ini ya. Kita matiin aja, nggak. Kita terminate semua. Tapi kalau pakai K8S, dia bakal membuat otomatis biasanya. Tapi anyway, kalau teman-teman lihat sekarang udah nggak ada yang jalan lagi. Semua mati ya. Sekarang kalau kita jalankan nih, tadi, Terraform, apply. Apa yang terjadi? Enter yes ya. Kita bikin ada yang namanya resource-nya adalah server test IAC. Ini apa nih? Oh, subnet nggak ketemu katanya. Subnet nggak ketemu. Kita lihat lagi ya. Subnet nggak ketemu. Kok bisa? Subnet nggak ketemu. Networking. Kita pakai subnet yang lain kalau gitu. Subnet nggak ketemu. Kalau kita bikin yang lagi, kita bikin kita bikin subnet yang lain. Kita pakai subnet ini. Yang sudah ada aja subnetnya. 6E kan betul ya tadi ya. 2E. 2E ya. Kita coba lagi. Yes. Apalagi nih? Ini nggak ada ya. Invalid subnet ID. Kita coba ya subnet ID tadi di mana sih? Subnet ID sini ya. Ini kayaknya masalah variabel dah. Kita langsung hardcode di sini coba ya. Nggak ada. Oh, oke. Dia ada di zone yang lain. Di zonnya mana nih? Tadi zonnya. Oh, dia ada di zone yang lain. Oke. Zonnya ada di
AZ-nya AZ mana dia? Kita lihat. Ini situ role-nya. Kita lihat AZ-nya ada di AZ security. Ini security groupnya, networking. Ini IP-nya, subnetnya AZ-nya B. US is B. Availability zone-nya juga kita ini aja langsung hardcore aja AB. Oh, tadi variabelnya di sini ya. Region. Kemudian kita bikin var availability zone ini. Zone-nya mana tadi? Zone ini bukan. Ini nih. B. Coba lagi. Apa lagi nih? The security group doesn't exist in VPC. Security group. Kita pakai security juga ada aja. Ini saya delete dulu ya, biar gampang bukanya. Security group kita pakai yang ada-ada, biar nggak ini. Security group kita pakai yang sudah ada. Network security group yang ini aja. Satu aja. Wow, apalagi nih? 34. Oh, nggak ada ya. Security groupnya ini. Betul. Dia ada di divisi yang mana? Oh, VPC-nya berarti. Berarti kita mainin tadi ada di VPC yang nggak betul. VPC-nya ini instant type AMI, AZ, security group, subnetnya ada betul. Tapi saya nggak define sih VPC-nya. Region, profile, AMI, instant type, AZ, security group, subnet. Iya, kita coba delete aja ya security groupnya. Perlu nggak deh? Security group. Kalau nggak perlu, bagus. Ini define ini di mana tadi? Revisinya ya. Ini ya, revisi. Yes, default, creating. Oke, udah mulai creating. Ini saya tadi cuma buat isi tuh. Tapi sebetulnya hal-hal kayak gini tadi. eh instan, ini apa tadi? AZ-nya, subnetnya itu bisa semua dibuat oleh si Terraform. Saat ini saya cuma mau mendemokan, kita membuat isi itu dari sebuah code. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya refresh ya. Ini ada satu buat fitur nih kebuat dengan ini atributnya kubedemo. Kemudian ini saya kasih nama tapi oke anyway, ini adalah public IP-nya 385.3851. 385 kalau kita bandingkan, kalau kita jalanin beriringan ya, bersampingan. Sebentar kita buat biar beriringan. Ini saya akan buat beriringan biar kelihatan. Nih, IP-nya 3. Saya filter yang hanya jalan saja ya. Alhamdulillah. Nih,
3853851. Ya, API ini kebuat, server ini kebuat. Ini baru satu sampel kita ngebuat di situ. Kita juga ini kita bisa destroy. Saya contoh ini udah kebuat nih ya. Kalau kita refresh, misalnya kita update lah ya. Di situ name Terraform. Kita bikin di situnya itu punya. Kalau saya bikin ini di mana ya? Ini saya. Oke. Nah, saya tambahin di sini. Di situ Terraform. Di situ name variable. Ini bentar. Ini namanya apa? Tag ya, name server ya. Kalau kita lihat dokumentasinya, untuk isi itu ini basic. Kita perlu apa aja? Ini komen-komennya. Kemudian kita mau contoh di isi itu instant type. Kita perlu ini komen-komen yang saya jalankan tadi. Ini adalah modulnya, contohnya. Kemudian saya bisa bikin misalnya, contoh ya, instant type keyname user 1 keyname. Nah, saya kasih nama ya ini misalnya. Saya ganti namanya jadi, oh, saya gedein dulu. Di situ ini saya tambahin satu variabel namanya name. Tapi nggak kedetek ya. Variabelnya apa aja sih di AWS Instant ini? Di situ instance. Ini namanya is itu instance di sini. Ini variabelnya. Ini kita coba lagi ya. Kita coba kita destroy sekarang. Tadi kan ini ada contoh-contoh code di Terraform yang bisa kita set. Bisa di hard code, bisa pakai variabel. Sama kan? Ada AWS sama Ubuntu. Ini contoh-contohnya. Nah, ini saya selain membuat, saya juga bisa destroy. Jadi kalau saya praktekkan di sini, teman-teman lihat di sini, ini nyala, oh, di sini nyala, isi itu, instance, ini cuma satu. Gimana kita filter hanya yang nyala aja yang jalan, yang ke running saja. Mana yang running? Hanya yang running saja. Nah ini yang nyala running aja. Oke. Nah, saya akan destroy. Saya akan destroy, tapi saya nggak pakai konsol. Saya pakai ini, komen lagi. Untuk ngedestroynya, Terraform, destroy. Ini bisa dipakai untuk nggak hanya AWS, bisa dipakai untuk cloud yang lain. Tinggal diganti nanti nama providernya di sini. Providernya AWS, providernya apa? Kita pesan yes, saya mau destroy. Teman-teman lihat di sini, dia nggak destroy nggak? Kita lihat statusnya ya, running ya sekarang. Kita lihat sambil jalan, sambil sambil nunggu nih. Still destroying. Kita refresh, shutting down.
shutting down. Jadi ketika saya punya kontrol ke infrastruktur yang ada di cloud ini dengan menggunakan code, perubahan-perubahan ini saya bisa taruh di Git gitu, ke distro satu. Contoh lagi, kita buat yang simple aja. Sekarang saya mau buat satu code, kita buat yang sudah ada, ini bisa dipakai nanti contoh yang lain. Ini contoh ya, kita copy aja nih, kita copy satu nih. SED saya nggak ngubah apa-apa, tapi masalahnya di security group sama ini nih yang saya nggak suka nih. Apa-apa kita ubah sampai kita ubah ya. Kita ganti, saya nggak perlu apa-apa, saya buang variabel ini. Saya nggak perlu, outputnya juga nggak perlu. Kemudian di main ini saya cuma ngasih ini. Tadi sampelnya dari medium itu terlalu kompleks, aku pikir untuk awal-awal. Ini saya ubah jadi kayak gini. Subnetnya saya kasih, ini subnetnya. Security juga nggak usah, saya nanti ribet. Monitoring through user satu. Kinem. Kinemnya itu apa sih? Lupa saya kinem tuh. Kinem through nggak usah, kinemnya nggak usah. Dah, contoh nih ya, saya bikin as simple as this. Tapi providernya saya perlu dari sini. Bentar, ini kan saya bisa balikin lagi nih. Kalau cari yang delete tadi gimana ya caranya? Nge-restore yang delete tadi gimana ya? Karena saya belum di-git soalnya. Nggak bisa ya. Ada, oh ada nih. Yes, is. Ini saya biarin aja kalau gitu. Saya cuma ubah ininya aja. Di situnya aja. Jadi, karena ada beberapa yang ini saya masih perlu region sama profile. Saya biarin aja. Saya ganti ini dah. Kita coba ya. For the sake of testing, kita coba. Terraform plan. Ada yang error nggak? Oh, ada ini satu nih. Kelebihan. Belum saya save. Terraform plan. Terraform ini dulu karena ini modul baru. Tadi pakai isi ini pakai isi to instance, tadi pakai AWS. Nah, sekarang kita Terraform plan. Nah, karena pakai output saya buang. Output saya buang nih. Saya buang biar simple. Terraform plan. Oke, kita Terraform apply. Oh ya, saya sambil lihat, ini kan belum kebuat ya. Ini kebuatnya di mana tuh? Jadi pertanyaan juga nih. Dev single instance. Oke, nggak masalah. Subnet ID-nya sama kan ya di sini. Harusnya di situ juga. Oke, yes. Kita bikin yes saja. Creating. Subnet ini. Jadi ini kembali lagi ke masalah yang tadi. Subnet ini nggak eksis. Subnet ini nggak eksis. Dia harus nge-define dulu subnetnya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Intinya sih, kalau kita benerin satu-satu value-nya, itu bisa kita kontrol provisioning EC2 itu nggak harus dari konsol lagi, tapi dari code. Dari code, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Silakan, sok. Kalau teman-teman lihat tadi, kita membuat EC2 itu dari si code tadi, si ini tadi, dari sini. Pakai code yang tadi ini, yang ini tadi.
Ya, ya. Menarik kan? Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pakai code-nya itu taruh di GitHub, katakan di GitHub ya, di sini nih. Saya pakai, tuh, kenapa harus pakai ini lagi? Dia harus login, oke, verified, confirm. Saya taruh misalnya, saya punya code untuk yang lebih kompleks lagi. Mana ya? Repository. Ini, contohnya. Ini Terraform, Terraform juga. TF temanya adalah ini. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, saya buat IKS. Saya buat juga ini, saya pakai, saya copy dari si ini orang lain. Jadi saya tinggal pakai aja, saya ubah-ubah yang saya perlukan. Saya membuat apa aja di sini, EMR, kemudian KMS, bisa kita pakai. Hampir semua dibuat di sini. Jadi subnetnya dibuat, jadi nggak kayak yang tadi error tadi. Kemudian VPC-nya juga dibuat, karena bisa jadi kita deploy di tempat yang lain. Jadi VPC semua dibuat. Kita lihat VPC. Modulnya kita boleh teman-teman lihat di sini ada banyak modul, banyak kompleks, tapi prinsipnya sama. Satu line code, satu line modul itu mewakili satu resource. Satu blok yang ada di sini itu mewakili satu resource yang ada di situ, sorry, di situ, di cloud, di sini. Paham nggak sampai sini? Aku takutnya, aku ngomong sendiri dari tadi nih. Takutnya nggak paham aja nih. Paham nggak sampai sini? Ntar, mana tadi? Ini saya, zoom saya. Jadi, dengan code ini kalau ini DynamoDB ya, saya bisa taruh di GitHub. Kemudian saya nanti tag, tag. Kemudian kalau ada beda-beda komit-komit, jadi sama kayak Git yang lain, code yang lain. Jadi saya anggap bahwa infrastruktur itu sebagai bagian dari aplikasi gitu. Saya pernah bikin code untuk CDK, tapi dengan bahasa yang berbeda. Oh, nggak ada di sini. CDK ini, kalau ini bukan pakai Terraform, ada namanya CDK. Dia bisa pakai Python. Sama fungsinya. Jadi secara, secara function bahwa satu infrastruktur itu jadiin code, bukan lagi fisik atau apalagi klik-klik gitu. Jadi ya nanti ketika ada testing ya cukup di provisioning aja infrastruktur. Jadi aplikasi itu di dalam aplikasi ada code untuk infrastruktur juga. Jadi satu itu. Nah kemudian dengan ini, eh, nah ini lihat code yang tadi ya, mirip kan isi to instance. Ada beberapa cara. Contoh approach-nya dengan deklaratif atau programmatic. Kalau deklaratif kita declare satu-satu nih. Ini adalah resource-nya, ini adalah atributnya. Tapi ada cara yang lain, misalnya dia dynamic, dia pakai looping di sini. Deklaratif, programmatic, tergantung Mana? tergantung caranya. Yang tadi saya contohkan ada deklaratif. Iya. Kita declare satu-satu atributnya.
deklaratif written in JSON YAML, not application code. Jadi ada pro cons-nya. Kalau untuk si deklaratif tadi, native to AWS can integrate with service catalog, kemudian custom resource via Lambda. Nah, yang untuk masalahnya kalau untuk yang deklaratif kayak ini susah di maintain-nya. Kan ini deklaratif yang hanya spesifik untuk AWS saja, AWS di situ instant. Tapi gimana kalau misalnya menggunakan resource yang lain?